Kristen, pendeta-pendeta, hati-hati ya. Jangan sampai nyebrang ke sana ya. Saya kemarin lihat ya beberapa channel juga hati-hati, suara Kristen terbelah ya. Tapi kita hari ini kita nggak mau bicara politik, kita mau belajar firman Tuhan ya, bahwa Kanjeng Baginda Nabi ke-26 mendapat hidayah. Katanya Yesus adalah seorang Islam. Waduh, iya saudara. Nanti kita jelaskan ya bahwa Yesus adalah menurut klaimnya orang-orang Islam ini bahwa Yesus adalah seorang Islam. Ini lagi geger ini ya. Waduh. Nah ini ya saudara ya. Lalu yang begini terus ngomongnya kita yang menista agama saudara. Ya kita ngomongnya. Kalau Muhammad itu bukan Kristen ya, karena nggak pernah dibaptis saudara. Ya, juga bukan Yahudi saudara. Indonesia diaspora luar biasa. Tema hari ini adalah Masya Allah, pastor ini mualaf dan cinta Islam. Waduh, luar biasa saudara ya. Ini lagi geger ini sekarang ini. Lagi geger pokoknya. Dan juga gara-gara itu kembali ya, sumpah serapah dan ancaman-ancaman penggal kepala darah halal kembali merajalela. Bagus ya, bagus. Manifestasi saudara ya, menunjukkan wajah aslinya. Ya, jadi menunjukkan saat ini ya, jadi menunjukkan wajah aslinya ya. Sekarang mereka ini ya, bagus juga ya. Baru kita kemarin ya, kita selalu ingatkan tiap hari ya, orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, hati-hati ya. Jangan sampai nyebrang ke sana ya. Saya kemarin lihat ya beberapa channel juga hati-hati, suara Kristen terbelah ya. Tapi kita hari ini kita nggak mau bicara politik, kita mau belajar firman Tuhan ya, bahwa Kanjeng Baginda Nabi ke-26 mendapat hidayah. Katanya Yesus adalah seorang Islam. Waduh, iya saudara. Nanti kita jelaskan ya bahwa Yesus adalah menurut klaimnya orang-orang Islam ini bahwa Yesus adalah seorang Islam. Sebentar, atau sign out semua kan jadinya kan. Tadi telat masang baterainya saya tunjukkan ya saudara ya, sebentar. Mana ini? Mana di mana? Oke, sebentar. Tersign out. Seperti biasa, koinonia kita dimulai dengan kesaksian dan tanya jawab Alkitab. Ya, saudara-saudara semua bisa bertanya, tapi bukan berdebat ya. Kalau mau berdebat Senin sampai Jumat, dan saya sudah kasih aturan, yang mau berdebat dengan saya harus tampak muka ya. Iya dong, tampak. Kalau enggak susah nanti kan, semua ngomong asal ngoceh aja. Ini sudah sip. Sudah berhasil ya. Terus sign out semua ya akhirnya ya. Ini ya, ini lagi geger ini ya. Waduh. Nah ini ya saudara ya.
Kalau yang begini terus ngomongnya kita yang menista agama, saudara. Ya, kita ngomongnya. Kalau Muhammad itu bukan Kristen ya, karena nggak pernah dibaptis, saudara. Ya, juga bukan Yahudi, saudara. Ya, nah hari ini kita mau bahas ya satu-satu. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Karena ini kan kita koinonia kan. Saya sebagai seorang apologet, saya memberikan ya sebuah bantahan terhadap fitnahan-fitnahan, tetapi semua bantahan yang saya berikan ya itu mengandung sebuah makna kehidupan, saudara. Sehingga Anda memperoleh rema. Dari manakah ya, saudara? Saya kuliah sampai doktor teologi ya. Lama saya kuliah ya, dan sekarang masih kuliah lagi ya. Saya masih kuliah sampai hari ini ya di Israel ya. Tetapi apa yang saya dapatkan, yang saya ajarkan ke Anda itu sungguh jauh dari yang saya kuliah, saudara. Kuliah itu hanya untuk sekolah teologi, itu hanya untuk memperkuat dasar-dasarnya supaya kita ngerti, saudara. Tetapi selanjutnya itu adalah terserah dari si pengajar itu, bukan terserah mau-maunya dia, bukan, tetapi dia mau mendalami apa enggak. Apa yang ada di kuliah teologi itu ya saudara, itu hanya kulit, saudara. Hanya pengetahuan saja. Oh, tahu, informasi saja. Hanya informasi. Ya, tetapi selanjutnya untuk menggalinya lebih dalam itu harus dari orang itu sendiri. Ya. Makanya saya masuk banyak di sejarah, saudara ya. Dan saya lagi belajar sekarang ini, saya lagi pendalaman lagi ya bahasa Ibrani ya. Sama Rabi Yahudi, saudara. Lagi pendalaman lagi, saudara. Wah, itu ngeri, saudara ya. Makanya saya berani kekeh kata Yehova itu ya, bukan Yahweh. Dari mana ya? Dari belajar itu, saudara ya, dari belajar. Dari kita belajar semua. Ya. Nah, beda dengan orang-orang Islam yang ketika dia baca terjemahan saja udah rasanya udah paling hebat, saudara. Orang-orang Islam itu baca terjemahan saja rasanya sudah paling pintar, paling hebat. Padahal mereka sendiri baca kitabnya sendiri aja masih tidak karu-karuan. Nah, tapi di satu pihak banyak orang Kristen ya, dia malah mau baca Al-Quran, tetapi baca kitabnya sendiri malah kagak, saudara. Makanya banyak Anda cek ya, apologet Kristen itu yang suka bahas Al-Quran, Anda cek Alkitabnya dia, saudara, pasti babak belur, saudara. Ya, maaf kata, termasuk Saifuddin Ibrahim, saudara. Anda tanya tentang kitab sucinya Saifuddin Ibrahim, babak belur. Ya, pernah ada yang komentar, saya juga pernah dengar sendiri dari Saifuddin ya, udah nggak ada lagi, Nabi itu terakhirnya Yesus, sudah nggak ada lagi. Salah, saudara. Bahkan Yesus sendiri bukan Nabi. Ya, dan masih banyak lagi ya. Karena apa? Karena para mu'alaf Kristen ini, ya, para mu'alaf yang jadi Kristen, mereka, atau bagi orang Islam murtadin ya, bagi kita karena masuk ke kita ya jadi mu'alaf namanya ya. Itu yang benar itu ya definisinya Ade Armando, nanti ya saya jelaskan kata mu'alaf itu ya. Ternyata mereka nggak rajin baca Alkitab, saudara. Itu saya sangat sayangkan. Ya, itu sangat saya sayangkan, makanya saya wajibkan semua yang dibaptis di komunitas kita harus baca Alkitab dan harus ikut kelas evangelis apologetik. Ya. Cara nyarinya begini, saudara. Lihat ya. Ini di YouVersion ya. Terus kita kasih ketik Nabi. Terus perjanjian baru. Ya, apakah setelah Yesus ada nabi? Banyak, saudara ya. Nih, mulai dari 1 Korintus 14 ayat 32, tapi oke lah, kita jangan ini. Kita lihat ini ya. Di buku Kisah Para Rasul. Lihat ya, ayat 11:27 ya. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi
lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Kisah Rasul 15 ayat 32. Yudas, bukan Yudas Iskariot ya, ini kan Kisah Rasul 15 ini kan udah pada mati nih. Si Yudas Iskariot kan udah mati, saudara ya. Jadi Yudas dan Silas ini adalah Yudas saudara Yakobus ya, dan Silas temannya Paulus ya, adalah juga nabi yang lama menasihati mereka saudara dan menguatkan iman mereka. Loh, saya Rasul 21. Beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ini semua setelah zaman Yesus semua nih, saudara. Ada banyak nabi itu, saudara. Lalu nabi yang mana lagi nih? Ya, ada banyak nabi. Makanya Anda itu belajar baca Alkitab itu pesyat yang benar, teks ke teks, saudara. Hati-hati satu demi satu, saudara. Terjemahan dulu. Yang terjemahannya dulu. Nah, kalau baca teks itu jangan dipotong-potong tuh seenaknya sendiri, saudara. Kayak orang-orang Islam itu, ya. Dan banyak pendeta-pendeta Pentakosta karismatik baca teks dipotong seenaknya sendiri, nggak ngerti dia lagi cerita apa, saudara. Saya dulu ada ya pendeta yang ngajari istri saya ya. Saya sampai terbelangi, tak ketawain istri saya, tertawa terbahak-bahak ya. Gimana caranya? Iya, gini cara mendengar suara Tuhan, ya. Waktu itu kami lagi meninggalkan Tuhan lama ya, jadi kita bingung suara Tuhan, karena kita akhirnya goncang iman kita berdoa juga, Tuhan gak pernah kasih mimpi, kasih penglihatan, kasih suara Tuhan apa-apa. Lalu ada pendeta ngajari, kalau bukan mendengar suara Tuhan itu begini, misalnya gini ya, misalnya ini Alkitab ya, ini Alkitab nih saudara ya, nah, dibuka saja Anda merem, Tuhan berbicara pada hari ini, buka, tak. Nah, tuh bukakan ayat-ayat yang gitu kan. Nanti ayat yang pertama yang Anda baca itulah suara Tuhan. Dia bilang begitu. Saya bilang gundul peang ini pendeta edan. Suara Tuhan itu enggak begitu ya. Makanya ikut kelas evangelis ya. Suara Tuhan adalah sebuah rema yang muncul ya dari hasil kita baca teks yang benar. Masalahnya banyak rema yang muncul, Anda teksnya salah. Remanya salah, saudara. Kalau teksnya salah, maka remanya salah. Ya. Ngawur ini hamba-hamba Tuhan ngajak dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Coba tanyain orang-orang yang suka bilang dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu seperti apa sih? Nyatanya ngomong meleset terus kok. Coba orang ngaku yang kuraba-raba itu sama Nabi ke-26. Kalau saya ngomong di sini nggak ada yang meleset, saudara. Jadi semua. Iya kan? Nah, ini orang yang ngaku-ngaku dengar suara Tuhan, meleset semua yang diomongin tuh kan. Nah, itu antis. Masalahnya kan Anda udah takut diintimidasi oleh pendeta-pendeta ini, saudara. Hati-hati lu, nanti kamu menghina hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan beneran, saya nggak berani hina, saudara. Nggak berani moki. Nah, ini masalahnya hamba Tuhan jadi-jadian, saudara. Gelarnya memang pendeta dari GBI, dari GBDI, tetapi dia tadi pendeta double talk, bukan hamba Tuhan. Mereka itu hamba uang. Orang begitu nggak usah didengar. Taunya dari buahnya. Pak Paulus ngomongnya kasar, Bu. Kalau ngomong kasar, karena saya seorang nabi ke-26. Kalau ngomong baik-baik namanya bukan nabi. Kalau yang ngomong baik-baik, yang ngomongnya kelemat-kelemat tuh bencong, saudara. Ya. Tapi kan nggak usah seperti bencong, Pak, yang halus-halus saja. Kalau pagi saya jadi gembala, ngomongnya halus, saudara. Kalau malam saya jadi nabi. Ngomongnya menggelegar. Nggak ada nabi ngomongnya halus, lemah lembut, nggak ada, saudara. Dari Yohanes Pembaptis, ya, sampai semua nabi di Alkitab. Wah, ngomongnya keras-keras. Terkutuklah kamu, sialan kamu, ya, pakai peler kuda segala macam, saudara. Anda baca deh Alkitab yang benar. Nah, itu karena pendeta-pendeta. Terus ada yang ngomong, ini Paul ini kepahitan sama siapa? Nah, itu tadi ya, mana ada orang kepahitan ngasih makan orang? Nggak ada. Ya, mana ada orang kepahitan memperkaya banyak orang? Saya miskin tetapi memperkaya banyak orang. Kan enggak? Orang kalau pahit kan hasilnya pahit. Jadi buahnya apa? Buahnya adalah jiwa-jiwa. Ya, kemarin kita sudah baptis ya, ada baptis ini ada lagi mau di Bali. Ya, tiap minggu kita ada orang mau dibaptis, kita kumpulkan sebulan sekali pembaptisannya karena
Tapi kita sudah latih ya, evangelis itu ya, nanti semua saudara-saudara turun bergerak ya untuk membantu ya. Kita praktis saudara. Wah, serem saudara kalau kita sudah bergerak seperti ini, kita ya tim kita udah banyak. Jadi banyak pendeta tidak mengerti, banyak orang tidak mengerti apa bedanya kepahitan dengan suara kenabian. Ya, kalau gitu Yesus kepahitan dong. Ngomongnya ya, terkutuklah, cilakalah ahli-ahli Taurat orang Farisi. Wah, Yesus kepahitan. Kenapa nyerang ahli Taurat terus? Yesus kepahitan nih sama ahli Taurat nih. Apa Yesus kepahitan? Mana ada orang kepahitan mau serahkan nyawanya buat nggak ada, saudara. Ya, benar nggak? Nah itulah, Anda harus belajar berpikir dengan rasional yang jernih, saudara ya. Akhirnya orang-orang yang ngomong saya kepahitan, mereka adalah pembela-pembela pendeta perpuluhan yang mereka diintimidasi, ditipu juga sama si pendeta-pendeta perpuluhan ini, saudara. Lu ngapain Pak rese sama pendeta perpuluhan? Saya ngajari Anda supaya pinter. Mengapa? Karena daripada Anda kasih uangmu buat memperkaya pendeta, mendingan kamu berikan uangmu buat orang miskin. Nanti Indonesia selamat, saudara. Masalahnya ketika pendeta itu nipu kamu. Nah, saya itu lagi membongkar kebusukan pendeta-pendeta ini, saudara. Ya, supaya kamu sadar uangmu jangan dikasihkan ke pendeta yang nggak pernah berdiakonia lagi. Kasih uangmu sama orang miskin langsung. Itu akan lebih mulia, saudara. Akan lebih baik, akan lebih benar. Ya, itu firman Tuhan. Nah, itu yang benar, saudara. Pak, kapan Pak mau cerita mualaf? Oh nanti dong, nanti ya. Nanti kita cerita tentang mualaf ya. Kanjeng Nabi 26 mualaf dan bentar. Jangan lupa ya nih. Mana nih running text-nya? Running text-nya, oke. Makanya belajar ya, belajar di kelas evangelis, saudara. Dan juga belajar, bukan cuma di kelas evangelis, saudara ya, kita ada seminari online. Adalah untuk komunitas kita, ya. Nah, kemarin kita jangan bikin STT, tapi kemarin setelah kita urus semua, ternyata untuk menjadi HBO ya, namanya jadi HBO ya. HBO itu panjang ya jalannya. Menjadi seminari. Kalau seminari itu eksklusif kita. Nah, ada yang nanya, Pak sertifikatnya diakui? Ya diakui untuk komunitasnya kita. Ya, jadi kita sampai S2. Makanya kita sepakat dari S1 lagi semua. Setara S1 ya. Setara S1. Makanya kita ke saudara. Sama Master Apologet. Ya total semua belajarnya kira-kira 5 tahun. Selesai semua ya sampai Master. Ya, sampai Master Apologet. Nah, nanti Anda kita latih untuk menjadi apologet, bukan untuk debat, bukan, tapi setidaknya saudara bisa menjawab ya anakmu, istri, suami, keluargamu ketika bertanya, jemaatmu ketika bertanya. Jangan, wow, kamu nggak tahu nih untuk satu, jangan. Ya, kan nanti Anda kalau di kelas evangelis kita nggak bisa debat, ya nggak bisa karena nggak ada waktu. Ya, tapi kita bisa bertanya banyak di kelas evangelis, boleh bertanya. Nah, kalau di seminari online ini, kita memprovokasi Anda untuk berdebat. Karena Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda yakini. Nah, kebanyakan orang, kalau dia nanya, tuh saya tanya balik, ya, yang di kelas. Pokoknya gitu, saya percayanya begitu. Ya udah, karepmu. Jangan percaya yang percayanya gitu, sementara teksnya nggak ada, saudara. Ya karepmu kalau saudara mau begitu, ya kan karepmu. Teksnya sudah jelas, Anda memilih teks yang lain yang nggak nyambung sama sekali, dipaksaan ke teksnya itu. Ya perpuluhan ya. Contohnya perpuluhan, itu udah nggak nyambung lagi, saudara. Oke, kita terus ya. Jadi itu contohnya ya, yang saya berikan nih, ini loh. Si Saifuddin itu nggak baca Alkitab dengan benar. Ada banyak nabi ya. Ada banyak nabi setelah Yesus. Dan Yesus itu bukan nabi, saudara. Yesus itu Mesias, anak Allah.
Ya, Yesus tidak pernah mengkonfirmasi ketika dirinya disebut nabi. Begitu disebut anak Mesias, anak Allah, Yesus bilang, benar katamu. 2 kali ya, dan bahkan ketiga kali. Pertama kali sama Petrus, kedua sama perempuan Samaria, yang ketiga ketika ditanya sama para imam, apakah kamu benar anak Allah? 3 kali Yesus mengkonfirmasi bahwa dia anak Allah, Mesias. 3 kali Yesus mengkonfirmasi. Tapi Yesus Nabi nggak pernah dikonfirmasi sama Yesus. Ya, nggak pernah dikonfirmasi. Ya, tetapi 3 kali Yesus mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah. Nah, itu semua dari teks. Anda harus hati-hati, jangan ngawur-ngawur, jangan beranggapan. Makanya kalau di kelas evangelis, saya sering membenarkan kalau ada orang lagi bertanya, kan begini-begini, sebentar, teksnya bunyinya nggak begitu, bilangnya begini nih, yuk kita baca sama-sama. Lihat dulu teks bahasa Indonesianya, nanti kalau ada yang janggal lagi, kita masuk lagi, kita buka nih teks aslinya. Begitu saudara, ya. Begitu, kita buka yuk teks aslinya seperti ini, inilah teks aslinya. Begitu, makanya kembali ke teks itu penting sekali. Nah, kalau Anda melihat orang-orang Islam ini suka ngawur, teksnya kemana-mana, saudara. Teksnya bilang apa, dia ngomong ngocehnya kemana-mana, persis kayak orang Pentakosta karismatik. Teksnya bilang apa, dia ngocehnya apa, saudara. Beda, ya. Teksnya bilang A, dia ngocehnya bisa G, H, I, J, K, L yang nggak ada hubungannya dengan A. Ya, makanya kayak Muhammad itu ya, ngeklaim bahwa dia adalah Mesias, dia adalah yang dijanjikan oleh Yesaya, Musa, dan Yesus. Ya, teksnya lagi bilang apa, dia ngocehnya kemana-mana, saudara. Ustadz-ustadznya juga sama, teksnya bilang apa, kalau perlu dirubah teksnya sama dia, dan dia nuduh bahwa orang Kristen sudah merubah. Kan gila ini orang-orang Islam ini, saudara. Itulah dia, saudara. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda mau nurutin begitu? Jangan. Anda harus belajar, ngerti bagaimana cara membaca teks yang benar, Pak. Ada caranya, saudara ya, ada namanya Pardes. Itu nanti kita Hagios International Seminari Online ini kita belajar Pardes. Ya. Nah, ada pengumuman lain seperti biasa kursi roda ya. Kita masih ada kursi roda gratis, sudah nyampe di Jawa Timur di tempatnya Dr. Sostenes. Kursi roda gratis ya. Nah, syaratnya untuk mendapat kursi roda adalah Anda benar-benar membutuhkan dan ekonomimu memang sedang berkekurangan. Dan Anda harus masuk ke YouTube-nya Dr. Medsos setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore. Zoom-nya selalu sama, saudara. Ya, makanya disimpan, link Zoom-nya itu selalu disimpan, dan saudara kasih ke orang yang, ya, banyak orang butuh kursi roda. Ada orang ngemis, Pak, di pinggir jalan, nggak apa-apa. Anda samperin, terus, Pak, janjian hari, ketemu di mana, nge-Zoom bareng di situ, ya. Orang ngemis, maksudnya orang-orang yang lumpuh, yang benar-benar yang kakinya bengkak besar itu ya, yang sampai jalannya itu diseret ya itu loh. Nah, kalau perlu begitu, saudara, Anda yang membantu. Kan orang-orang ini kan nggak tahu Zoom kita, nggak tahu YouTube kita, ya itu kan susahnya begitu kan. Orang miskin kan nggak ngerti, makanya Anda kalau tahu ada orang yang membutuhkan, Anda datengin, ya, dan dia masuk. Nanti kan kita omongin gratis, ya, dan Anda nggak boleh memungut biaya apapun, sekalipun biaya transport, biaya Zoom, biaya apa, oh nggak boleh ya, hati-hati ya, dosa kamu ya. Anda yang berani memungut uang dari kursi roda ini, ya terkutuk. Oh nggak main-main saya, terkutuklah kamu. Karena itu adalah rezekinya yang orang-orang miskin yang kamu curi, saudara. Sebab kursi roda ini gratis. Ya, Anda nggak boleh memungut biaya apapun. Bahkan ongkos kirimnya saja kita gratiskan, saudara. Ya. Nah, terus saudara, ada lagi ya, kita pengumuman lagi. Oh ya, Hagios Seminari Online ini mulainya nanti minggu ketiga Januari ya. Jadi kita ada sertifikat dari Belanda. Stichting kita, organisasi kita ini resmi ya, saudara ya. Resmi. Bahkan kita ANBI, saudara ya. Kita ANBI. Kecuali saya ada profit oriented, maka saya harus bayar pajak. Selama itu tidak profit oriented, saya tidak perlu membayar pajak. Bahkan orang-orang yang di Belanda yang memberikan support donasi ke Hagios ini, ya, ke Hagios Internasional ini,
dia akan memotong pajaknya dia. Ini adalah organisasi milik masyarakat. Nah, kemudian kalau kelas evangelis baru kita rencananya mulai Desember ya, kelas evangelis dan apologetik baru ya. Kita mulainya Desember. Ada kelas evangelis, kelas apologetik yang baru. Saudara-saudara yang baru dibaptis di komunitas kita wajib ikut kelas evangelis, wajib ya, tidak usah bayar, wajib. Bahkan kalau Anda miskin, nggak punya pulsa, nanti Damar kasih, saya minta diusulkan ya untuk membelikan pulsa ya untuk bisa mengikuti kelas evangelis, wajib, wajib ya. Nah, yang bagi Anda yang bukan dari baptis di tempat kita ya Anda bayar ya, Anda bayar cuma Rp500.000, sudah 4 tahun naik, harganya nggak naik saudara ya, sudah 4 tahun nih harganya Rp500.000 saudara ya. Tapi kalau yang dari luar negeri, yang dari Amerika, Australia €50 ya, yang dari Australia sama pokoknya dari luar Indonesia. Kalau dari Indonesia ya kasihan saudara ya, kalau bilang €50 ya mahal atau orang Indonesia. Tapi kalau dari luar Indonesia €50. Anda bisa ikut kelas Eropa, Anda bisa ikut kelas Indonesia, ada jamnya ya. Rata-rata jam 7 malam waktu Indonesia ya, rata-rata kita bikinnya jam 7 malam waktu Indonesia. Sebentar, ini ada yang ngomong apa nih, ngoceh nih, bentar. Iya, kalau mau debat harus tampak muka hari Senin sampai Jumat ya. Hari Minggu tidak terima debat ya. Hari Minggu tidak terima debat. Ya. Sebentar ya. Ini ada yang nanya, benarkah di Alkitab ada nubuatan Muhammad? Ada ya saudara ya. Sudah saya jelaskan kemarin ya, bahwa Muhammad adalah Mesias palsu bilik di padang gurun, mengklaim dirinya ada di dalam yang nyuruh-nyuruh kalian datang ke bilik di padang gurun. Ya, yang kedua, nubuatan dari Nabi Daniel tentang kebangkitan orang-orang Islam ini, saudara. Ya, kebangkitan bangsa-bangsa Arab ini melalui Islam, Daniel 2 ayat 43, Mid Arab. Ya, mereka adalah bangsa Mid Arab, bangsa bercampur. Ya, Arab. Jelas dituliskan ya Daniel 2 ayat 43 dalam bahasa Aram itu ya. Bahasa aslinya Maram, mereka adalah bangsa bercampur. Arab itu artinya bercampur, saudara ya, Arab. Ya, dan itu memang kebangkitannya setelah zamannya Romawi, ya. Nah, yang ketiga ada di dalam Wahyu 13. Wahyu 13 itu ya Rasul Yohanes menuliskan datangnya Islam dan datangnya Antikristus, saudara. Ya, dan juga di dalam 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 2 kalau nggak salah ya, bahwa Antikristus adalah orang yang menyangkal Bapa dan Anak. Islam berkata Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu adalah nubuatan-nubuatan, saudara ya, tentang Islam. Banyak ya, tapi semuanya menjelaskan bahwa Islam adalah Antikristus. Ya, Islam adalah Antikristus. Nah, seperti biasa, iblis itu suka muter balikan firman Tuhan. Islam itu adalah Antikristus, selalu sama iblis diputar balikan, saudara. Seperti itu, seperti biasa kan. Suaranya mati, Pak. Ya, sebentar. Ya, ini saya lagi. Ini ada yang tanya apakah ada beasiswa. Sementara belum ada, kecuali ada donatur. Ya, Anda cari donatur sendiri ya. Kecuali nanti tiba-tiba ada orang, Pak, saya akan membiayai 3 orang misalnya, yang akan menanggung 3 orang yang mau sekolah seminari online. Tapi masalahnya tadi ya, untuk seminari online ini kita juga hati-hati ya. Kalau Anda mau minta, kita juga belum ada channel untuk beasiswa. Kita belum ada channel beasiswa.
kecuali nanti ada orang-orang yang berbaik hati mau mendanai Anda ya untuk belajar ini. Pengajarnya itu profesional ya, kita enggak main-main ya. Walaupun kita seminari, tetapi kita ngajarnya kalau bilang dokter teologi beneran dokter psikologi, ya dokter psikologi, dokter teologi, dokter sosiologi, ya kita benar-benar yang ngajar itu benar-benar orang-orang yang qualified, nggak main-main saudara ya, nggak salah-salah gitu. Saya nggak salah-salah. Nanti materinya dalam bahasa Indonesia. Kalau ada pengajar yang bahasa Inggris, ya nanti ada penerjemahnya, saudara ya, ada penerjemahnya, ya. Itu ya. Jadi kita belum ada channel untuk beasiswa kecuali nanti tiba-tiba ada yang telepon saya ya bagus ya. Tapi kita sendiri sangat berhati-hati. Nah, mulainya Januari ya, minggu ketiga ya. Mulai Januari minggu ketiga. Mulai. Terus tadi ada yang nanya juga apa namanya? Gelar. Ya gelarnya ya tadi itu bachelor evangelis ya. Wah, bachelor evangelis bukan bachelor teologi, nggak bisa ya. Kita nggak bisa ngajukan bachelor teologi karena itu harus HPO. Ya harus HPO dan kita itu daftarnya itu bertahun-tahun untuk bisa HPO. Jadi memang harus mulai dari seminari dulu kita. Lalu seminari ini kita register lagi. Harus mulai dari seminari, kita sudah menuliskan berapa banyak, ya dan pengajar-pengajar kita bagus, lalu beberapa jurnal kita kirim, baru kita bisa daftar jadi HPO. Semua dimulai dari seminari ini dulu ya. Itu ya, jadi untuk beasiswa kita belum ada, kecuali nanti ada yang oh ya, apa syaratnya? KTP, ya Anda harus berikan KTP, ya KTP Anda atau paspor, ya KTP atau paspor, satu KTP atau paspor, kedua ijazah terakhir Anda, ya ijazah terakhir, mau SMA, S1, S2, S3, kan itu nanti untuk menentukan, ya, untuk menentukan tesis segala macam, disesuaikan, ya disesuaikan. Walaupun nanti tetap ada metode penulisan ilmiah ya, tetap ada. Tetapi Anda paspor ijazah terakhir. Ketiga, ya surat baptis. Karena ikut seminari namanya seminari, Anda harus sudah dibaptis dulu. Kalau Anda belum dibaptis, nanti tim kita atau surat baptisnya hilang, anggap surat baptisnya hilang. Ya nanti biar tim kita yang baptis Anda. Ya kita nggak tahu kan, nggak ada surat baptisnya kan. Harus ada surat baptis ya. Atau kalau Anda nggak ada surat baptis, harus ada rekomendasi dari gereja setempat bahwa Anda memang seorang Kristen dan sudah dibaptis. Sebab memang disarankan kalau yang sudah dibaptis dan Anda tidak jadi Islam ya nggak pernah murtad, ya Anda nggak usah dibaptis ulang. Ya. Jadi syaratnya cuma 3 itu ya, syarat dokumennya paspor atau KTP, ijazah terakhir, dan surat baptis. Penting ya. Anda tidak harus melayani ya, tidak harus sudah penuh aktif di gereja, tidak harus, pokoknya syaratnya itu ya. Ini ada lagi yang tanya lagi ya. Honda ini ngawur ini. Daftar seminari online-nya kemana? Ini ya ada di layar Anda itu ya. Ada di layar Anda ya ini ya, +31 626 514 686. Ini saya perjelas nih. Ini saya perjelas dulu. Ini ada minusnya jadi bingung orang-orang ya. Nah, ini saya save. Orang-orang pada bingung ini. Ya, +31 626 514 686. Itu ya, itu nomor Belanda ya. Nah, nanti sertifikatnya dari Belanda juga tentunya ya. Materinya kita karena kebanyakan dari bahasa Indonesia ya. Karena kita ada dari seluruh dunia yang berbahasa Indonesia. Kedua, kalau ada pakai bahasa Inggris nanti ada terjemahannya ya. Ada terjemahannya. Oke, ini tumben ini sepi nih. Biasanya banyak yang ngacung tanah pada tanya nih. Hilang semua. Wah iya nih, siapa ini?
1716 ya. 1716 ini apa nih? Jitu Jinem.